Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan sukacita saya kembali hadir bersama dengan saudara dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu, selama melayani di ladang Tuhan yang hampir 30 tahun lebih ini, saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang mengalami kesusahan hati, mengalami kesulitan, kegagalan, dan kehancuran. Saya bertemu dengan orang-orang yang menghadapi sakit penyakit yang parah dan mematikan. Sebagian besarnya adalah orang Kristen yang menghadapi masalah-masalah tersebut. Maka timbul pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen mengalami penundaan berkat, ketidakefisiensian usaha, terus berakibat kepada kerugian besar, kebangkrutan. Mengapa ada orang-orang Kristen yang mengalami kemalangan dan sakit parah, sementara orang lain ya sepertinya aman-aman saja. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kafir, penyembah berhala, banyak yang makmur, bahkan dengan cara yang jahat pun mereka bisa makmur. Tetapi ada orang yang tekun ke gereja, bahkan menjadi pendeta, tetapi harus mengalami kebangkrutan, kesulitan, dan sakit penyakit. Beberapa waktu yang lalu seorang pendeta dari sebuah gereja yang kenamaan ya menganut paham kemakmuran atau prosperity, rumahnya besar dan mewah di lokasi perumahan elit. Sehabis ngobrol-ngobrol dengan teman saya tentang pelayanan, tentang menara doa, tiba-tiba beberapa hari kemudian dikejutkan dengan berita bahwa pendeta tersebut bunuh diri. Usut punya usut, itu dia bunuh diri karena omset perdagangannya, omset usahanya itu mengalami penurunan drastis sehingga sampai 50-an% dan hutangnya banyak. Jadi dia nggak tahan dengan kesusahan itu dan dia mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Seorang pendeta loh, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kenyataannya ada dua jenis orang Kristen yang sedang atau mau dididik oleh Tuhan. Ya, dalam pengamatan saya, pertama, ada orang-orang Kristen yang punya jiwa yang liar, kehidupannya najis, sifat yang bejat, dan orang-orang ini benar-benar tidak takut akan Tuhan. Biasanya ini adalah orang-orang Kristen yang keturunan dan pengetahuannya tentang Tuhan itu nggak banyak atau hanya mengikuti tradisi agamawi Kristen aja. Ya. Terus kemudian ada juga kelompok orang Kristen yang aktif melayani, dermawan, menyokong gereja, sibuk dalam pelayanan gerejawi, tetapi masih memiliki mindset atau cara berpikir yang keliru. Juga memiliki beberapa karakter, sifat, kebiasaan yang belum pas sama Tuhan. Kalau yang pertama tadi gampang menarik garis pemisah, karena jelas kelompok ini menentang tatanan Allah yang melanggar wilayah kekudusan. Jadi gampang sekali kita mengidentifikasi dan kita gampang sekali ketika mereka kepepet, ketika mereka mengalami kesusahan, kita bisa mengarahkan mereka kepada dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Tetapi yang kedua ini akan menyulitkan yang bersangkutan mengidentifikasi masalah yang sedang dia hadapi. Dia akan bingung dan dia bertanya mengapa ia mengalami yang buruk tersebut. Kondisi ini juga menyulitkan orang lain menasihati atau melayani dan bahkan melepaskan orang yang baik tersebut dari masalah yang sedang dia hadapi. Dalam banyak case yang saya hadapi, saya sulit untuk menyadarkan orang-orang dari jenis yang kedua tadi. Karena merasa sudah beragama dengan baik, tidak pernah melanggar hukum, dan secara moral umum dinyatakan baik oleh masyarakat. Jika saya melihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sampai 8, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Kamu harus bertahan demi didikan itu, karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Jika kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak, kamu adalah anak haram, bukan anak yang sah. Ibrani pasal 12 ini ada dua jenis anak. Yang pertama, anak yang dididik oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6 dan 7 itu, orang yang dididik oleh Tuhan itu memakai istilah huios atau anak yang menjadi ahli waris, ya, anak yang akan mendapatkan jabatan sebagai penerus bagi kerajaan, yaitu pangeran. Sedangkan di ayat yang ke-8 ada sebutan sebagai
anak-anak yang kalau di dalam Alkitab saudara akan disebut anak gampang, tapi itu sebetulnya anak haram maksudnya, atau bastard, bukan anak sah. Nah, ini menggunakan istilah di dalam bahasa Yunani notos, ya. Jadi orang-orang yang tidak dididik oleh Allah, orang yang dibiarkan oleh Allah, itu bukan anak yang sebenarnya, bukan anak yang dipersiapkan oleh Tuhan, tetapi itu anak-anak haram. Jadi saudara yang dikasih Tuhan seperti di dalam ayat 7, kamu harus bertahan demi didikan itu, karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Ya. Saudara, kata menghajar dari kata Yunani peideo, artinya memberi disiplin dengan memberikan hukuman atau mengedukasi atau sedang melatih seseorang anak yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu, ya. Sedangkan kata mencambuk kalau di terjemahan baru, ya, menggunakan istilah menyesah, itu berasal dari kata mastigoi, artinya mencambuk atau mendera secara terus-menerus atau berulang-ulang untuk memberi efek jera atau rasa takut. Ya, jera atau artinya tidak mau atau tidak berani mengulangi lagi. Mungkin Anda pernah mempunyai pengalaman, ya, pernah menghukum anak Anda yang malas belajar atau nakal di luar batas. Saya masih ingat saya pernah mempunyai pengalaman yang harus menghukum anak saya yang masih kecil pada waktu itu sekitar kelas 1 SD karena malas belajar, maunya main terus. Ya sebetulnya saya nggak tega, ya. Saya waktu pas harus mengajar dia itu saya menangis, tapi saya harus melakukan demi untuk memberi disiplin kepada anak saya supaya dia mau belajar. Dan ini yang membuat posisi kita sulit. Ada 3 hal yang membuat kita pada posisi sulit. Pertama, bahwa kehidupan ini tidak melulu antara kita dan Tuhan atau malaikat-malaikatnya. Ya, bukan hanya kita dengan Tuhan saja dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita juga bersinggungan langsung dengan roh-roh jahat. Bapak Ibu mungkin ada di antara saudara yang tidak percaya pada roh-roh jahat. Ya. Cerita-cerita tentang hantu di tiap-tiap daerah membuktikan fenomena ada sesuatu yang di luar natural kita, di luar yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Orang biasanya hanya mengkaitkan dengan tempat-tempat yang menakutkan, lalu ada kecelakaan, ada pagebluk atau penyakit sampar yang menimpa, itu dikaitkan dengan aktivitas dengan roh-roh jahat atau setan yang berada di wilayah tersebut. Tetapi jarang orang mengerti dan menyadari bahwa intervensi roh jahat itu juga menyusup dalam jalan pikiran seseorang atau dalam kelompok orang. Yang ketiga, di dalam Alkitab terbukti bahwa Tuhan seringkali memakai tangan iblis dan antek-anteknya untuk menghajar seseorang. Allah hanya memanfaatkan iblis yang selalu ingin membunuh manusia. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 10 ayat 10a, bahwa pencuri datang, pencuri di situ adalah iblis, ya, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera Allah, membunuh pengharapan kita, dan membinasakan iman seseorang, iman yang menuju kepada Allah. Nah, saudara bisa lihat di dalam beberapa case di dalam Alkitab. Contoh di apa yang dialami oleh Ayub. Tuhan izinkan iblis menghancurkan semua yang ada pada Ayub. Kenapa? Karena Allah mau mengubah cara pandang Ayub tentang Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara pasti membaca di Yohanes pasal 13 bagaimana Yudas Iskariot di ayat yang kedua itu hanya dibisiki oleh setan atau iblis. Kemudian berikutnya dia kerasukan. Walaupun dia nggak guling-guling, nggak berbuat yang aneh-aneh, tapi dia seperti orang wajar, tapi pikirannya sudah dikendalikan atau dituntun oleh si jahat untuk melakukan hal yang jahat. Nah, saudara kalau baca di dalam 2 Tawarikh pasal 18 ayat 20 sampai 22, saudara akan ketemu dengan kisah Ahab, raja dari Israel Utara yang berperang melawan Raja Aram, ingin merebut Ramut Gilead untuk dikuasai kembali dalam wilayahnya karena dia merasa dapat dukungan dari Israel Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Yosafat. Ya, karena Ahab ini adalah besannya Yosafat. Nah, sebenarnya Yosafat sudah mengingatkan kita ini jangan sembrono lah berperang dengan Aram, apakah ini kehendak Tuhan apa enggak. Tetapi karena Ahab ini bertahun-tahun hidup melampaui batas toleransi Allah,
terus kemudian dia hidup di dalam ambisi-ambisi yang tidak kudus, maka apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan satu roh dusta menggunakan nabi-nabi palsu di sekitar Ahab untuk mempengaruhi jalan pikiran Ahab untuk berperang. Dan kita tahu bahwa di 2 Tawarikh pasal 18 itu Ahab akhirnya berperang dan terbunuh pada waktu itu. Nah, hal yang kedua, iblis ini digunakan oleh Allah untuk menghukum manusia yang sudah melampaui batas toleransi Allah. Saudara juga bisa ketemu dengan kisah Firaun pada zaman Musa dalam kitab Keluaran. Firaun mengeraskan hatinya sampai pada satu taraf akhirnya Tuhan menenggelamkan mereka di Laut Tiberau. Terus yang ketiga adalah untuk menguji kesetiaan pada perintah Allah. Itu terjadi kepada seorang nabi atau abdi Allah dari Yehuda yang ditugaskan oleh Tuhan ke Betel ya untuk mengingatkan Raja Yerobeam yang mulai menyeleweng pada waktu itu. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 18 sampai 32. Abdi Allah ini ditugaskan hanya untuk menegur Raja Yerobeam. Selanjutnya dia harus pulang kembali ke Yehuda tanpa berhenti, tanpa singgah kemana-mana, tanpa makan apapun di Samaria. Tetapi karena abdi Allah ini terpincuk dengan rayuan seorang nabi tua dari Betel yang sebetulnya tidak berkata yang sebenarnya, akhirnya dia melenceng dari yang diperintahkan oleh Tuhan, berhenti di sana di rumahnya si nabi tua dari Betel tadi, dan Tuhan sungguh tidak berkenan dengan pemberontakan kecil tadi. Akibatnya ketika dia pulang, si abdi Allah ini diterkam sama singa dan mati di jalan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memakai tangan iblis? Ya, maksud saya memakai di sini adalah membiarkan iblis bertindak sesuka hatinya untuk mendatangkan celaka atas manusia. Dalam hal ini adalah manusia-manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka dari 3 perkara ini harus menjadi bahan pertimbangan Anda, ya, dari tiga perkara yang tadi saya sebutkan, bahwa kehidupan kita tidak melulu antara kita dengan Tuhan, bahwa kita bersinggungan langsung dengan roh jahat, bahwa Tuhan itu bisa memakai tangan iblis untuk mendidik kita. Mengerti hal tersebut dalam menjalani hidup kita ini, maka saya mendorong Anda itu benar-benar waspada. Termasuk waspada dengan apa yang Anda pikirkan, waspada dengan apa yang Anda yakini. Benarkah yang Anda yakini itu sesuai dengan kehendak Bapa? Bisa jadi ajaran yang Anda anut atau yakini tersebut sebetulnya sedang membawa Anda melawan Allah. Wah, ini bisa berabe loh kalau umpamanya saudara terus-terusan dan tidak mau mengubahnya. Saudara nanti akan mempunyai nasib seperti Yudas Iskariot, saudara akan bisa mempunyai nasib seperti Ahab dan lain sebagainya. Ya. Dalam kisah Ayub jelas sekali bahwa iblis dan roh jahatnya dapat masuk ke dalam kehidupan seseorang jika tangan Tuhan itu sampai diangkat dari kehidupan orang tersebut. Dalam perjanjian lama jelas sekali Allah memberikan hak istimewa kepada bangsa Israel. Ya, ketika bangsa Israel itu mengalami serangan, mengalami pengepungan, Tuhan bekerja misalnya dengan yang dialami oleh Yosafat, oleh Hizkia, Raja Israel pada waktu itu Yerusalem dikepung musuh dan Tuhan bekerja dan meloloskan mereka. Hak istimewa ini seperti seperangkat PlayStation atau mainan PS buat hadiah seorang anak di kelas 1 SD yang diterima dengan sukacita dan senang sekali gitu ya. Maka ketika bangsa Israel sedikit menyeleweng dari perintah Tuhan, tangan Tuhan itu diangkat dari mereka dan kita bisa lihat seperti di Hakim-Hakim ya, kitab Hakim-Hakim itu bagaimana berkali-kali bolak-balik orang Israel itu didatangkan hukuman melalui bangsa lain. Kisah Ayub adalah gambaran jelas tentang cara kerja iblis menyerang. Sehingga Yesaya dan Yeremia di waktu yang hampir berdekatan itu memberikan peringatan yang hampir senada. Saya akan bacakan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan ataupun telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Akan tetapi kejahatan-kejahatanmu lah yang memisahkan antara kamu dan Allahmu. Adalah kejahatanmu dan dosa-dosamu lah yang membuat ia menyembunyikan
wajahnya darimu sehingga ia tidak mendengar. Di dalam Yeremia pasal 5 ayat ke-25, di dalam terjemahan AYT, kejahatan-kejahatanmu telah menyingkirkan semua itu dan dosa-dosamu telah menahan kebaikan darimu. Kalau di terjemahan baru yang saudara pegang akan berbunyi, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat Yeremia pasal 5 ayat yang ke-23, jelas sekali bahwa Tuhan mempunyai alasan yang kuat kenapa dia menahan berkat dari tangannya yang perkasa untuk menolong orang-orang Israel. Di dalam ayat yang ke-23 Tuhan berkata, namun bangsa ini memiliki hati yang keras dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan pergi. Sehingga mereka tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 21 dikatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang bodoh dan tidak berpengertian, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, dan tidak ada rasa takut pada Tuhan. Saudara, ini yang terjadi pada orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga Tuhan izinkan pada akhir zaman kekuasaan Raja Zedekia, orang Babel datang menghancurkan Yerusalem dan meruntuhkan kerajaan Israel. Bapak Ibu, kita hidup di dalam perjanjian baru, tapi kita juga punya masalah yang sama. Kepercayaan kita kepada Kristus bukan membuat seorang Kristen mempunyai hak istimewa dalam hal materi, kesehatan, kecerdasan, dan lain-lain dengan tanpa syarat. Kesalahan fatalnya adalah ketika orang Kristen mengabaikan kehendak Bapa supaya kita menjadi seperti Kristus dengan hidup kudus seperti yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Dan banyak orang Kristen mengira dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan menjadi beragama Kristen, maka dia sudah mendapatkan status anak Allah yang tidak tergoyahkan, yang tidak akan dibatalkan. Ini kesalahan fatal. Jika para penginjil Pantekosta di awal abad 20 menekankan tentang karunia-karunia roh, mujizat-mujizat yang ajaib, pengalaman supranatural, kemakmuran, dan itu memang nyata dalam pelayanan mereka. Perkara itu diberikan untuk memberi tanda bahwa Allah menyertai mereka dan menyatakan bahwa Allah yang menyertai hamba-hambanya adalah Allah yang benar, bahwa mereka adalah para utusan Allah. Tetapi Allah sekali-kali tidak mau sekedar menjadikan orang beragama Kristen. Ini saudara harus garis bawahi. Tuhan tidak menginginkan saudara hanya sekedar beragama Kristen tanpa Anda mengalami perubahan di dalam pikiran saudara, dalam karakter saudara, dalam kebiasaan saudara. Bapa Surgawi menghendaki suatu transformasi atau perubahan total dalam kehidupan saudara, mindset saudara, karakter saudara, kesenangan saudara, cita rasa saudara. Bapak Ibu, kita mesti belajar dari case-case yang terjadi di perjanjian lama. Bahwa kelimpahan materi, kemakmuran, kekuasaan itu tidak serta-merta mengubah seseorang menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru ini berarti menjadi seperti Kristus. Contoh ya, Raja Salomo pada akhir hayatnya itu jatuh dalam penyembahan berhala sehingga Allah murka dan berkata bahwa kerajaannya itu akan dikoyakkan, akan dibelah menjadi dua, menjadi utara dan selatan. Ya, padahal Salomo benar-benar bertemu dengan Allah dalam suatu pengalaman yang supranatural di 2 Tawarikh pasal yang ke-7, bercakap-cakap langsung dengan Allah. Tetapi dia masih bisa bertoleransi dengan istrinya karena bujuk rayu istrinya yang kafir, akhirnya dia ikut sujud menyembah berhala istrinya. Musa ketika disuruh oleh Allah untuk menyentuhkan tongkatnya ke batu di padang gurun supaya mengeluarkan air, apa yang terjadi karena Musa pada waktu itu sangat marah dengan orang Israel, dia emosi. Dan dia menumpahkan emosinya itu dengan memukul batu tadi. Memang keluar air, ada mujizat, tetapi Allah tidak berkenan. Sehingga Musa sebagai hukumannya tidak masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu membaca kisah Daud yang melakukan perzinahan dengan Betseba dan melakukan pembunuhan Uria, yaitu
suami Betseba untuk bisa merebut wanita itu. Akibatnya seluruh keturunan Daud itu penuh dengan peristiwa-peristiwa pembunuhan, dimulai dengan Absalom. Anda harus menyadari bahwa karena kejatuhan-kejatuhan tersebut itu membawa malapetaka pada generasi selanjutnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai hukum tabur tuai. Topik khotbah ini berbicara tentang hukum tabur tuai. Nah, hukum tabur tuai ini masih berlanjut hingga sekarang, bahkan ketika saudara pun sudah di dalam perjanjian baru pun tidak bisa lepas dari hukum tabur tuai. Apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Hukum tabur tuai tidak pernah dicabut oleh Tuhan Yesus. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8, Alkitab mengatakan, jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan karena orang akan menuai apa yang ia tabur. Orang yang menabur dari nafsu kedagingan akan menuai kebusukan dari kedagingannya. Akan tetapi orang yang menabur dari roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Beberapa dari Anda pasti pernah mengalami sesuatu yang buruk dan doa Anda seperti mentok di plafon atau di atap. Mungkin Anda mengalami depresi karena terpepet ekonomi, karena kesulitan keuangan. Mungkin Anda merasa sedih karena tidak bertemu dengan jodoh yang pas di hati, atau Anda mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, atau Anda mempunyai cacat bawaan, cacat fisik, ya. Mungkin Anda mengalami pengalaman yang memahitkan hati, misalnya Anda dikhianati oleh pasangan atau pacar Anda yang selingkuh, ya. Mungkin Anda difitnah oleh orang lain, bahkan orang yang memfitnah itu bisa jadi orang yang dekat dengan saudara, orang yang saudara percayai. Mungkin anak Anda bertindak kurang ajar melawan saudara, ya. Lalu Anda sepertinya tidak ada yang memberikan pertolongan atau menghibur Anda atau yang mau dekat dengan Anda lagi. Nah, jika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, jangan buru-buru putus asa. Jangan buru-buru mengurung diri atau kecewa. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain, apalagi jangan buru-buru juga menyalahkan Tuhan. Bahkan Anda pun juga tidak perlu menyalahkan setan. Bisa jadi Anda memang sedang harus menuai dari apa yang sudah Anda lakukan pada masa yang lalu. Kembali ke Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dan Yeremia 5 ayat yang ke-25. Seringkali ya Anda harus melihat bahwa apa yang sedang Anda alami ini dari sisi bahwa kita harus melihat ini sebagai akibat dari tabur tuai. Walaupun ini tidak harus melulu demikian loh ya. Karena jika yang terjadi yang buruk tadi terhadap Anda tadi, Anda tidak membereskan di hadapan Tuhan, maka pendidikan Tuhan itu akan terus berlanjut berkaitan dengan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sampai 8. Sampai Anda mempunyai kesadaran bahwa apa yang sedang Anda alami itu sebagai akibat dari masa lalu, sebagai hasil tuaian pada masa lalu. Sampai Anda mempunyai kesadaran bahwa hal-hal yang membuat Anda jauh dari Tuhan itu harus Anda bereskan. Harus Anda sadari dan harus Anda bereskan. Dalam Yeremia pasal 5:23, Allah seringkali mengizinkan keadaan untuk memukul Anda karena ada kekerasan hati. Ada banyak orang memelihara kebiasaan, misalnya cepat pemarah, cepat tersinggung. Apapun perkataan orang lain, walaupun maksudnya baik, tetapi selalu ditanggapi dengan negatif. Ya, terus kemudian merespon dengan keras. Ya, kalaupun tidak langsung frontal, bisa jadi tetap dipendam dalam hati, tersinggung, ya, terus dendam, sakit hati, menarik diri dari orang atau dari kelompok, dan Anda membiarkan kepahitan menguasai. Ada orang yang memelihara kebiasaan berdusta, berbohong. Orang yang suka berdusta itu pada dasarnya adalah orang yang munafik karena takut memaparkan kelemahan atau kesalahannya. Kebiasaan dusta ini ya saya lihat itu begitu membudaya di kalangan orang Indonesia. Ya, orang kita itu. Waktu saya pergi ke Australia, teman saya berkata bahwa cara pendidikan di Australia itu ya, sejak kecil itu ditanamkan bahwa berdusta itu adalah perbuatan yang sangat memalukan. Jadi boleh dikatakan ya sebagian besar ya di sana itu orang akan berkata jujur apa adanya, tidak selintat-selintut begitu. Mungkin kalau kita ke sana ketemu dengan orang yang suka berdusta itu mungkin kita hanya ketemu 20% mungkin begitu ya gitu. Kalau kita di Indonesia kebalikan ketemu dengan orang yang berkata jujur mungkin cuma ketemunya 20% ya. Oke.
Ada orang-orang yang suka pamer, ada orang yang terjebak pada kesukaan ingin menonjolkan diri, apakah itu soal kecantikannya, atau kekayaannya, atau kepandaiannya. Ada beberapa orang melakukannya itu dengan tanpa sadar, ya maksud saya memamerkan sesuatu yang menjadi miliknya itu ya brol begitu aja tanpa sadar. Ya, karena itu sudah menjadi satu kebiasaan atau naluri yang bersangkutan. Misalnya dia tanpa sadar memamerkan jam tangannya yang bagus, yang harganya super mahal, yang di dalamnya ada intan, ada permatanya yang terbuat dari emas, atau memamerkan tas tangannya yang bagus, Gucci ya, yang harganya sampai ratusan juta gitu. Nah, saudara, ini ada orang-orang yang bisa spontanitas seperti itu tanpa sadar. Karena itu sudah menjadi satu kebiasaan atau menjadi karakternya. Ya. Terus ada orang yang suka iri hati, sifatnya ingin bersaing, tidak mau dikalahkan, tidak suka melihat orang lain berhasil. Teman iri hati adalah ketidaktaatan dan ketidaksetia kawanan. Biasanya orang-orang iri hati ini orang yang tidak setia pada kawan. Terus ada orang yang pikirannya kotor, mesum. Saya tahu di zaman now ini tidak hanya pria yang mengumbar hawa nafsu, ya, tetapi ada wanita-wanita yang juga melakukan hal yang sama seperti para pria-pria yang bobrok. Banyak wanita-wanita yang punya uang itu punya sifat yang bobrok juga di seputar kenajisan, kemesuman. Terus yang lainnya, contoh lainnya adalah egois, ya, tidak peduli pada orang lain. Sifat egois adalah sifat yang tidak pas dengan sifatnya Tuhan. Dalam Matius pasal 9 ayat 13 Tuhan berkata, "Namun pergilah dan pelajari apa artinya ini. Aku menghendaki belas kasihan bukan persembahan, sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang-orang berdosa." Bapak Ibu, ayat yang ke-13 ini itu berkaitan dengan firman Tuhan di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Ya, bukan persembahan, bukan korban yang kukendaki, tetapi belas kasihan dan pengenalan akan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengenal Allah, saudara akan memiliki belas kasihan. Belas kasihan ini berasal dari kata bahasa Yunaninya eleos atau mercy dalam bahasa Inggrisnya, compassion dalam bahasa Inggrisnya. Itu berarti tentang kemurahan hati, belas kasihan, penuh rahmat pada orang lain. Jadi orang-orang egois ini itu tidak peduli pada orang lain karena tidak punya belas kasihan. Ya, mereka tidak punya belas kasihan karena ia akan selalu main hitung-hitungan apakah yang dia lakukan ini akan menguntungkan dia apa enggak. Kalau enggak, dia enggak akan menyentuhnya. Dan egois ini adalah penyakit jiwa orang zaman akhir ini. Ya, sesuai dengan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 sampai 3 ya. Sebab orang akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, sombong, penghujat, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak suci. Tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka memfitnah, tidak bisa mengendalikan diri, kejam, dan tidak menyukai apa yang baik. Ini orang-orang pada zaman akhir. Nah, kembali ke Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 dan 8, Tuhan akan menggunakan berbagai cara supaya orang yang dipilihnya itu mau dimurnikan. Ini pasti menyakitkan deh. Karena prosesnya sepanjang pengamatan saya, Allah akan membiarkan kita menuai apa yang kita lakukan yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Dan saya melihat terlalu banyak orang menuai hal-hal yang buruk yang seharusnya tidak perlu mereka alami kalau dari awalnya atau dari mulanya, dari mudanya mereka itu ngeh benar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya ya, ini nih contoh yang umum. Orang bandel, naik motor gaya-gayaan, tidak mau pakai helm, lalu jatuh kepalanya membentur aspal atau batu, lalu gegar otak. Ya, slek begitu. Orang-orang ini nggak bisa dong menyalahkan Tuhan bahwa kenapa sih Tuhan tidak melindungi saya. Gitu. Ya karena kebandelannya tadi tidak mau pakai helm atau kebut-kebutan. Ada orang yang suka minum minuman keras, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, ya, ia suka berbuat kasar, suka ngamuk di rumah dengan istrinya. Sehingga rumah tangganya berantakan, istrinya nggak tahan, meninggalkan dia. Ada orang yang tidak bisa mengekang lidahnya ya, di usia yang sudah lanjut, tetapi tidak mau menahan diri makan karbohidrat atau gula secara berlebihan, sehingga ia kena penyakit gula atau diabetes, rusak ginjalnya, rusak jantungnya, dan organ-organ tubuh lainnya akhirnya meninggal.
Ada orang yang begitu boros di waktu muda, suka menghambur-hamburkan uang, ya tidak hemat, ya suka jajan sehingga tidak punya tabungan. Lalu ketika tua ia mengalami kesulitan keuangan dan merasa menderita karena tidak bisa menikmati apa yang diingininya atau yang menjadi kesenangannya pada waktu masa masih jaya dahulu. Jadi di dunia ini selalu ada sebab akibat, ada hukum tabur tuai. Pada akhir khotbah saya, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan beberapa nasihat jika Bapak Ibu menyadari bahwa apa yang sedang dialami dan itu adalah hal yang buruk, ya jangan buru-buru meminta pertolongan Tuhan, tetapi mari kita evaluasi, ya. Karena bisa jadi apa yang sedang kita alami itu adalah hasil kita sedang menuai apa yang kita lakukan pada masa yang lalu, apa yang kita tabur pada masa yang lalu. Oleh sebab itu, hal yang paling bagus adalah merendahkan hati kepada Tuhan. Dan pada waktu kita merendahkan hati kepada Tuhan, Tuhan itu akan menginspirasikan kepada kita pengkoreksian terhadap kesalahan-kesalahan pada masa yang lalu. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua kejahatan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau merendahkan hati kepada Tuhan, kita menyadari kesalahan-kesalahan kita mengadakan pemberesan di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan membersihkan apa yang menjadi kotoran dalam hati kita. Perhatikan baik di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang terakhir tadi, membersihkan kita dari semua kejahatan. Bapak Ibu, tidak terlalu penting kita mendapatkan kemakmuran lagi atau kesehatan kita yang sedang hilang pada saat ini. Itu tidak terlalu penting. Ya, karena semuanya juga nanti akan berakhir kok di dunia ini. Nggak ada orang yang hidup selama-lamanya. Nggak ada orang yang kaya selama-lamanya di bumi ini. Dan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 tadi, Tuhan menekankan tentang pengampunan dosa dan pembersihan diri kita dari semua kejahatan. Jangan katakan bahwa saudara tidak pernah melanggar hukum, ya saudara tidak pernah mengalami pidana, ya saudara tidak pernah mengalami di penjara atau berurusan dengan polisi, saudara orang yang bermoral baik. Jangan katakan itu bahwa saudara sudah menjadi seorang manusia yang lengkap. Kenapa? Saudara harus koreksi. Dalam diri saudara masih ada nggak iri hati, ada kecemaran, ada pikiran-pikiran yang busuk, yang jahat, dendam sama orang lain. Mungkin saudara masih ada kesombongan, suka pamer, dan sebagainya yang tadi saya bagikan kepada saudara. Itu harus dibereskan, dibersihkan. Terus yang kedua, saudara selidiki hati Anda. Ya, setelah saudara menyadari tadi apa yang saudara alami, nah, arti maksudnya saudara harus mengalami pemberesan tadi, itu artinya adalah melawan naluri kedagingan dengan tidak lagi tunduk kepada keinginan daging tadi. Dengan saudara tidak tunduk pada keinginan untuk sombong, dengan keinginan untuk mendendam pada seseorang, sakit hati sama seseorang, dengan mengalahkan keinginan untuk pamer, untuk sok-sokan. Saya percaya kita bisa mengendalikan sifat sombong, keras kepala, pemarah, cepat tersinggungan, pelit, iri hatian, ya pikiran negatif, suka menghakimi atau menganggap rendah orang lain, ya. Jika kita mau, kita bisa. Ya jangan katakan itu tidak mungkin. Kita bisa, itu masalah mau dan tidak mau. Anda bisa tinggalkan kebiasaan cabul, tukang bohong, ya sikap kasar, pemabuk, pejudi, ya. Jika Anda mau kok. Ya, itu bukan perkara yang sulit. Yang penting Anda mau, terus kemudian mengundang Roh Kudus untuk terus memimpin hidup kita. Persoalannya adalah kebanyakan dari kita dalam hal ini orang-orang Kristen tidak mengetahui tujuan untuk apa kita ini dilahirkan di dunia ini. Sama seperti Adam dan Hawa, nenek moyang kita, di mana mereka tidak mengerti maksud penciptaan mereka, kenapa mereka ditempatkan di Taman Eden, sehingga mereka menginginkan sesuatu yang bukan hak mereka, yakni mengingini tahta Allah, seperti Lucifer di Yesaya pasal 14 dan Yeskiel pasal 28. Mereka diberi kehendak bebas untuk memilih keputusan mereka. Sayangnya mereka menyalahgunakan kehendak bebas itu
dengan tidak mau melepaskan keinginan mereka untuk mau menjadi seperti Allah. Itulah awal kejatuhan Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Dan selanjutnya menurunkan sifat atau naluri dosa kepada kita, yakni pemberontakan supaya meleset dari rancangan Allah atau meleset dari sasaran yang dikehendaki Allah. Saya menemukan arti juru selamat Kristus Yesus di dalam 1 Korintus pasal 15 dari beberapa ayat ini, dan ini membuka mata saya pada akhir-akhir ini tentang karya besar Tuhan, bahwa Tuhan tidak hanya sekedar hanya menebus dosa, hanya mengampuni dosa kita gitu ya. Kita perhatiin mulai dari ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Selanjutnya, kita lihat di ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ayat 22, itu menyatakan bahwa Adam mewariskan atau menurunkan naluri dosa yang membawa kita kepada maut, kepada karakter yang memberontak kepada Allah, dan akhirnya berujung pada pembuangan ke neraka. Nah, Tuhan Yesus datang untuk di sini di ayat 23 itu untuk menjadi buah sulung, ya, dalam arti menjadi teladan supaya kita ikuti, ya. Teladan dalam karakter, dalam kesenangannya, dalam cita rasanya, dalam visinya, dalam keinginannya, kehendaknya. Nah, itulah yang diteladankan oleh Tuhan, dan setiap kita harus mengikuti Dia supaya dikatakan ayat ke-54, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sehingga orang-orang yang telah ditebusnya itu tidak lagi terikat di dalam gravitasi neraka, tetapi mereka mengalami kemenangan, bebas dari tarikan ke neraka. Karena apa? Dapat menggunakan kehendak bebasnya itu untuk kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini saya semakin menyadari tujuan penebusan Tuhan Yesus Kristus dan tujuan karya salibnya. Saya baru menyadari bahwa bukan semata-mata Tuhan datang untuk menghapus surat hutang dosa supaya orang percaya dapat diselamatkan. Tetapi Tuhan mau mendandani kita supaya semakin sempurna seperti dirinya, sehingga kita layak disandingkan sebagai mempelai wanita. Ya. Jika Anda mengorek kehidupan saya masa lalu, Anda akan menemukan banyak kesalahan, banyak kekurangan. Bahkan setelah menjadi Kristen pun saya berkali-kali membuat kesalahan. Namun saya mempunyai jalur yang sudah benar, yakni sejak kecil saya itu jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ketika bangunan rohani saya masih banyak tambal sulam, masih banyak yang tidak sempurna, Tuhan terus menuntun saya mengerti kehendaknya dan menyempurnakan saya hingga sampai sekarang. Maka Anda tahu bahwa saya melayani Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kudus, bukan untuk mencari penghidupan. Saya lebih suka bekerja mencari nafkah sendiri, seperti Paulus. Saya memakai tangan saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pelayanan ini. Itu sebabnya saya tidak suka bermalas-malasan. Apa saja yang bisa menghasilkan uang dengan halal, saya lakukan. Saya tidak gengsian. Kenapa? Karena saya tidak mau membebani seorang pun daripada saudara. Ya, beberapa saudara sesekali berbaik hati mengirim seperti sayuran, kolak, ada lauk pauk gitu ya, sesekali saya terima itu sebagai rasa cinta beberapa jemaat kepada kami, kepada keluarga kami, sebagai
hubungan yang intim antara kita gitu ya. Itu saya terima, tetapi saya tidak mengharuskan untuk seperti itu karena saya tidak mau menjadi beban bagi siapapun. Ketika seorang menawari saya untuk membuka cabang di kota, saya menolak. Saya lebih memilih keluar masuk desa, walaupun hanya melayani satu atau dua orang yang juga tidak memberi keuntungan secara finansial apapun. Saya pikir untuk apa? Di kota sudah banyak pendeta dan saya tidak mau rebutan jemaat karena itu bukan tujuan saya. Saya hanya melayani di mana belum ada pendeta. Itu sebabnya saya mendorong Anda ikuti teladan saya. Anda harus sadar bahwa hidup ini sebentar. Ya, dan kita bertanggung jawab membangun rumah rohani kita masing-masing supaya jadi kebanggaan Tuhan. Jika Anda tidak terbebani tanggung jawab untuk menanggung hidup ini bagi kemuliaan Tuhan, maka hidup Anda sia-sia. Saya tidak membebani Anda untuk menanggung beban hidup saya ataupun pelayanan ini seperti jemaat di gereja lain ya. Kalau jemaat gereja lain mungkin saudara harus membangunkan rumahnya, saudara harus mengumpulkan uang untuk pembangunan gereja. Ya, tapi saudara tidak saya bebani seperti itu. Tetapi bukan berarti Anda lantas menjadi jemaat yang pasif atau menjadi jemaat yang bantet atau cebol. Apalagi terus kemudian hidupnya seenaknya aja, seenak cara hidup Anda, semaunya Anda, itu enggak begitu maksud saya. Ya. Saya tegaskan bahwa saya hanyalah utusan Sang Raja untuk menawarkan harta karun yang terpendam supaya Anda dapat memilikinya, gitu. Anda tidak perlu menilai kekurangan saya atau menghakimi masa lalu saya yang tidak sempurna sehingga Anda mempunyai alasan untuk tidak mau mendengarkan apa yang saya bagikan. Contoh beberapa waktu yang lalu ada seorang yang punya cukup uang dan jabatan berjemaah di gereja kita. Dalam perjalanan pengembalaan, ia tidak puas ketika hanya dilayani oleh staf gereja kita dan saya memang tidak membesuk dia karena saya mau menguji kesetiaannya. Dan ia tidak lulus ujian, hatinya tetap memberontak dan hidup semaunya sendiri. Maka saya pun tidak berusaha untuk mempertahankan dirinya berada di gereja kita. Karena kita ini hanya mau mengajari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan hanya sebagai pengisi gereja, hanya sebagai orang yang hanya lip service atau pakai bermake up aja di depan kita-kita. Enggak, saya mau cari orang-orang yang tulus kepada Tuhan. Maka seperti di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, Anda harus sadar bahwa Tuhan Yesus menghendaki masing-masing kita itu mengikuti teladannya. Ya, teladannya. Dan supaya kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, tujuan saya yang kedua ini, mengajari Anda untuk mau menyelidiki hati sendiri itu, untuk menyadari seberapa jauh sisa-sisa sifat pemberontakan Anda pada Tuhan. Ya, masing-masing kita terbentuk pada masa lalu, pada lingkungan yang membuat kita suka memberontak kepada Tuhan, dan kita sudah terlalu lama menikmati sifat seperti itu. Nah, saudara saya dorong untuk menyelidiki hati. Sisa-sisa tersebut itu seberapa mempengaruhi saudara dan seberapa besar masih menguasai saudara. Terus kemudian saya dorong menyelidiki hati Anda, seberapa parah luka batin Anda sehingga menghalangi Roh Kudus untuk mengajari Anda. Karena di 2 Korintus pasal 4 ayat 4 itu, ketika kita masih terselubung, ketika kita masih tertutup dari Roh Kudus, maka kita nggak mengerti kebenaran. Kita akan berjalan semaunya sendiri yang sebetulnya diilhami oleh roh jahat. Jangan tunda-tunda waktu membereskan hati Anda masing-masing, karena waktu kontrak kita masing-masing di bumi ini berbeda satu dengan yang lainnya. Jika Anda masih penipu, pemarah, sombong, keras kepala, pencuri, pezina, pemfitnah, penggosip, ya bahkan jika Anda masih cinta uang, kemewahan, serakah, egois, saya katakan kepada saudara, segera bereskan diri Anda di hadapan Allah. Jangan tunda-tunda, besok belum tentu Anda mempunyai waktu yang bagus. Yang ketiga, nasihat saya, jika Anda menyadari Anda sedang menuai yang buruk karena hasil keburukan Anda pada masa lalu, Anda merendahkan hati, lalu Anda mohon belas kasihan dan pemulihan kepada Tuhan, bisa jadi Tuhan akan mengembalikan. Seperti Ayub ya, mengembalikan kekayaannya, mengembalikan keluarganya, Tuhan memberikan yang terbaik lagi. Ya, Anda harus ingat, jika Tuhan berkemurahan pada Anda, Anda harus tahu diri bahwa sesuai dengan Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, hidupmu itu bukanlah milikmu lagi, tetapi milik Kristus
yang sudah membeli Anda. Jangan Anda berpikir Anda dipulihkan kemakmurannya atau kekayaan Anda. Lantas Anda bisa gunakan kekayaan tersebut nanti untuk semau Anda sendiri lagi. Jangan berpikir bahwa jika Anda disembuhkan dari penyakit yang parah, ya, lantas Anda bisa bersantai-santai ria, hidup semau Anda sendiri lagi gitu ya. Saya katakan mindset Anda tentang hidup Anda itu harus benar-benar berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan saya mengutip Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dan Yeremia 5 ayat yang ke-25 tadi, ya bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong Anda, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengarkan doa Anda, tapi yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan itu adalah segala kesalahan dan dosa kita ya. Bukan untuk sekedar menyesali mengapa kita itu mengalami kesusahan atau keburukan atau sakit penyakit. Terus kemudian lalu lantas Anda berusaha memperbaiki diri, lalu mengajari Anda untuk membujuk Allah melalui doa-doa, ya, melalui puasakah gitu supaya berbelas kasihan kepada Anda, supaya kekayaan dan kesehatan yang kemarin terpuruk itu bisa dipulihkan kembali dan segala kebutuhan Anda terpenuhi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bukan itu maksud saya. Kita harus menyadari di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21 bahwa kita diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk maksud yang mulia, untuk menjadi alat Tuhan, untuk pekerjaan pembangunan rumah rohani. Dan pada waktu usai tugas kita nanti, kita dapat disandingkan di samping Kristus. Itulah tujuan kenapa kita lahir di dunia ini. Nah, dengan kita menyadari Yesaya 59 ayat 1 dan 2, kita lantas berpikir mengapa hidup kita tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena banyak dari kita ini suka bandel dan menunda-nunda pemberesan, maka anugerah Tuhan itu tercecer sia-sia. Saudara seharusnya bisa menggunakan kekayaan untuk kehendak Allah. Saudara seharusnya memiliki kesehatan yang bagus untuk bisa melayani Allah. Tetapi karena semua kebandelan kita pada masa lalu, maka hal-hal tersebut yang bagus tadi itu tercecer dan sia-sia. Banyak dari kita ini seperti anak bungsu yang hilang, yang memboroskan harta Bapa, dan itulah yang mengundang roh-roh jahat dapat masuk dalam hidup kita dan merusak hidup kita, merusak apa yang kita sudah bangun, ya. Dengan menyadari Yesaya 59 ayat 1 dan 2, Yeremia 5 ayat 25, saya mengajak Anda untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk memberikan hidup Anda hanya pada Tuhan. Saya mau mendorong Anda menyadari jika Anda terus mengejar dan mempertahankan gaya hidup duniawi ini dan tidak peduli dengan perkara-perkara surgawi, terus Anda terus enggan mempelajari kehendak Bapa, Anda itu akan menyesal nantinya, sangat menyesal. Yang keempat, jika Anda belum melihat mentari pertolongan Allah pada saat ini waktunya Anda, apapun keadaan Anda, harus mulai menanam kehidupan yang kudus. Tanamlah tanaman Allah, yaitu yang dikehendaki Allah. Kalau Bapak Ibu tadi perhatiin di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, barang siapa menabur di dalam roh akan menuai kehidupan. Artinya kehidupan yang sungguh dipermuliakan oleh Tuhan. Ya, itu menjadi hak saudara ketika saudara bergaul erat dengan Tuhan, ketika saudara mengambil satu keputusan mau berpihak kepada Tuhan. Nah, mulai dari saat ini tanamlah tanaman Allah. Pada suatu saat nanti saudara akan menuai. Menuainya apa? Saudara akan melihat bagaimana anak keturunan saudara itu dipulihkan, bagaimana anak keturunan saudara itu diberkati. Saya pernah membaca suatu survei dari satu sosiolog di Amerika Serikat di New York, dari seorang hamba Tuhan dari abad yang ke-17, Jonathan Edwards, orang yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di daerah namanya New England di Amerika. 3 abad kemudian ketika ada orang menelusuri anak keturunannya, maka mereka mendapati bahwa 75% dari anak keturunannya itu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang penting dalam masyarakat di Amerika Serikat. Dan orang-orang yang rohani itu dari seorang hamba Tuhan Jonathan Edwards. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika engkau mau melihat anak keturunanmu pada 3 abad yang akan datang, dan engkau pasti tidak akan melihat mereka, tetapi engkau akan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan,
orang-orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Nah, saya akan berdoa untuk Anda, untuk kali ini, dalam pertemuan ini, saya akan berdoa untuk Anda jika Anda mau bebas dari semua ikatan kedagingan, supaya Anda diberi kemampuan untuk melawan keinginan daging atau manusia lama Anda. Dan Anda dapat benar-benar merdeka, sehingga Anda dapat memanfaatkan kasih karunia dari Tuhan, itu benar-benar untuk kepentingan Allah. Jadi Anda seperti di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21, Anda dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang mulia. Dari awal kita melayani, kita tidak pernah menggebu-gebu untuk membangun sebuah gedung gereja yang mewah, yang bagus, bukan? Saya menyadari warga jemaat kita sebagian besar itu bukan orang mampu. Ya, kita orang-orang biasa-biasa, bahkan ada yang tidak mampu, ya. Kita saat ini membangun pelan-pelan, dan selama kita belum punya gedung sendiri di waktu lalu, kita cukup puas dengan nebeng di tempat orang. Saya tidak mau membuat proposal seperti kebanyakan teman saya ketika membangun rumah ibadahnya, ya. Saya ingat ada teman saya yang jago membuat proposal, dia kirimkan ke banyak orang kaya di Jawa, di Jakarta, begitu. Sehingga gerejanya itu cepat terbangun dan cepat mewah. Nah, gerejanya dulu itu sama-sama membelinya bersama dengan saya. Dan sekarang ketika beberapa tahun saya datang lagi ke situ, bangunannya sudah bagus sekali, ya. Nah, saya enggak mau pakai cara yang seperti itu untuk bikin proposal. Saya mau melatih kita semuanya mengandalkan Tuhan dengan kesederhanaan. Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk bisa membangun, ya, mulai membangun seperti ini, pasti Tuhan juga akan menyelesaikannya nanti. Dengan cara apa saya tidak tahu. Nah, saya mengajari Anda bukan menanam di tempat yang fana. Ya, gedung itu hanya sementara. Ya, misalnya seperti kayak di Sulawesi ada gempa, roboh habis, ya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya punya gedung yang mewah, tetapi di dalamnya jemaat yang eker-ekeran, jemaat yang najis, jemaat yang hidup dengan kedagingan. Nah, tetapi saya mendorong Anda untuk tetap menanam di dunia yang kekal. Caranya apa? Anda kan tahu ya, kalau kita mau menanam sebuah tanaman yang berbuah gitu ya, Anda harus punya biji dari buah tanaman tersebut. Misalnya kita pengen pepaya yang manis begitu. Ya, terus kemudian kita belah, terus kita ambil bijinya, terus kita deder gitu kan. Biji-biji itu kita tanam. Nah, dalam hal ini Anda harus mendapatkan buah-buah roh dulu. Anda mendapatkan biji di dalam buah-buah roh itu, terus kemudian Anda harus menanam dari buah-buah roh tadi, yaitu biji-biji kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara nanti baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kita akan membahas suatu saat nanti tentang buah-buah roh ini. Bahwa 9 buah roh ini itu semuanya harus melebihi nilainya daripada karunia-karunia roh kah? Apalagi kalau soal hanya disandingkan atau dibandingkan dengan harta, jabatan, kecantikan, kekayaan di dunia ini. Saudara, 9 buah roh itu harus menjadi sebuah target utama dalam hidup kita ini, supaya kita bisa efektif dipakai oleh Allah. Tanpa kita memiliki buah-buah roh, mbok kita ini kaya raya, mbok kita ini penuh dengan karunia-karunia yang ajaib, mbok kita ini punya jabatan yang tinggi di dunia ini, ya, hidup kita ini sia-sia. Berapa lama sih saudara dan saya bisa menikmati semuanya itu kalau saudara bisa miliki di dunia ini? Paling banter 50-70 tahun, ya kan? Begitu. Selebihnya kita akan tinggalkan semuanya. Tetapi kalau saudara memiliki buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu akan bermanfaat, itu akan berguna untuk kekekalan nanti. Dan orang-orang yang di dalam buah-buah roh itu, orang-orang itu yang nanti akan disandingkan bersama dengan Kristus dalam perjamuan pesta anak domba Allah. Kalau Anda mau, saya akan berdoa untuk Anda saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan nasihat ini, dan mereka yang mau keluar dari tuaian yang buruk, mereka yang mau keluar dari akibat-akibat yang buruk dari satu perbuatan yang tidak berkenan
kepada Tuhan pada masa yang lalu dan mereka mau benar-benar merdeka, maka aku berdoa untuk mereka ya Tuhan, supaya tangan Tuhan yang perkasa menuntun mereka keluar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari mindset mereka yang keliru, dari pikiran-pikiran, dari keyakinan yang keliru yang membutakan pikiran mereka, dari sifat-sifat kedagingan mereka yang menghambat pertumbuhan rohani mereka. Aku berdoa untuk mereka supaya mereka bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk mereka. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.